Disitulah pada kesempatan kali ini kita akan pelan-pelan gali, kita yang penting teman-teman tahu rasanya 1 detik saja teman-teman akan bisa kembali ke situ selamanya. Teman-teman ibaratnya saat ini saya minum kopi, teman-teman juga minum kopi, jadi teman-teman bisa merasakan kopi itu seperti apa rasanya. Atau kita minum coklat itu rasanya seperti apa. Jadi teman-teman ketika sudah bisa merasakan, jadi teman-teman sudah bisa mengidentifikasi, oh rasa coklat seperti ini, rasa kopi seperti ini. Tujuan kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke sana. Jadi kita di sini sebagai manusia diwajibkan untuk mengikuti perintahnya, yaitu kembali ke jalan yang lurus. Sebenarnya jalan yang lurus itu kemana? Cik, 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 cik. Segini, V. Oke. Cik, one cik. Oke, sip. Suaranya Mas Ferry. Cek 1, 1, 2. Cik, one cik. Oke, sip. Suaranya Mas Ferry. Cek 1, 1, 2. Tuh. Iya. Tuh, 2. Go. Baik, Mas Ferry. Kita gas lagi gitu ya. Baik, siap. Tadi sesuai dengan janji kita, hari ini kita akan praktik bagaimana banyak teman-teman yang mengalami keluhan gitu Baik, ya, iya. sakit fisik Iya. ya, terus kemudian nanti gimana cara membereskannya dengan teknik yang keren ini, Iya. termasuk nanti manifestasi berbasis kesadaran, kita masuk ke being gitu ya, Iya. kira-kira ya Mas Benar Ferry sekali. ya. Iya. Mungkin dikasih pengantar dulu Mas Ferry sebelum kita praktik langsung sambil nunggu Iya. teman-teman yang lain. Baik. Jadi begini, manusia itu selama ini terkadang lupa kepada dirinya sendiri, untuk mencintai dirinya sendiri. Sehingga ketika kita lupa kepada diri kita untuk mencintai diri kita, maka yang ada adalah yaitu kadang kita itu sering menghukum diri kita sendiri, terus dan kita bahkan menolak diri kita sendiri. Bahkan kita yang paling sering, yang paling ekstrim itu menghukum diri kita dengan sangat keras. Padahal sejatinya itu tidak ada yang pernah salah yang pernah kita alami. Kita hanya sedang diproseskan untuk menjadi lebih tinggi. Tapi kadang dalam proses itu mungkin kita mengalami suatu proses di mana kita melewati fase di mana kita mengalami proses kegagalan atau kekalahan atau apapun itu. Terima itu, akui, dan izinkan ada. Maka akan terjadi yang namanya holistik. Perubahan secara holistik, proses pelepasan secara holistik yang membuat kita menjadi lebih bahagia, sehingga kita akan terbebas dari berbagai macam keluhan fisik maupun secara emosi. Begitu. Oke. Iya. Nah, bagi teman-teman silahkan nanti kita akan dipandu langsung sama Coach Ferry, sama Mas Ferry, bagaimana cara melepaskan keluhan-keluhan itu. Karena Mas Ferry ini udah banyak menolong sahabat-sahabat yang mengalami keluhan-keluhan dengan cara penyembuhan holistik dengan metode Sedona ini kira-kira ya. Iya, benar sekali. Rata-rata sakit apa aja Mas yang gampang disembuhkan? Yang sering itu kemarin yaitu GERD atau asam lambung, terus kecemasan, terus yang kedua kemarin ada teman yang mengalami pembekakan jantung ya. Pembekakan jantung ketika kita lakukan proses pelepasan dan dia mengalami proses pelepasan yang sangat dalam itu,
yang biasanya dia tuh harus minum obat, tapi memang tetap saya suruh minum obat ya, cuma dia merasa hal itu sudah sangat ringan sekali yang dia alami. Sehingga, yang biasanya dia harus harus minum, berapa kali, akhirnya dia mengurangi sendiri. Cuma saya suruh konsultasi karena kan, wilayahnya medis ya kan. Harus tetap, kepada rujukan medisnya, kalau memang medis sudah, sudah, memberikan, ini ya, jas bahwa dia rilis atau sembuh, silahkan. Tapi selama masih belum ada jas seperti itu, saya tidak meminta seperti, untuk melepas obatnya. Tapi alhamdulillah kemarin saya dikabari, beliaunya tinggal di Bali sebenarnya. Dia punya usaha catering dan, eee, mengalami pembengkakan itu sudah sekitar lama sekali, dan sekarang, sudah rilis disebabkan karena dia tertipu. Tertipu, hampir nilainya lumayan besar, hampir 2 itu dia diajak untuk ini ya, untuk kerjasama dalam bidang, catering. Karena dia kan penyedia catering dan, ternyata yang dijanjikan itu tidak realisasi dan itu membuat Heeh. dia sangat 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 marah. Yang dia alami asam lambung, pembengkakan jantung, tidak bisa tidur, terus, kemarin, eee, 3 itu. Jadi ketika kita lakukan proses pelepasan, semuanya rilis, Oke seperti itu. oke. Terus ada juga yang, kemarin itu, dia merasa susah tidur, juga rilis, terus ada sinusitis itu juga sembuh, terus, ini, sakit ini ya, keluhan keluhan, tidak susah berjalan Bisa karena berjalan. karena mungkin artritis apa ya namanya Mhm. ya, saya lupa ya. Itu juga Tulangnya ya? tulangnya, iya, tulangnya. Dia, Pengeroposan tulang atau apa gitu? mungkin tulangnya nggak bisa ini, bagian bagian punggungnya Mhm sini, mhm mhm. itu tidak 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 bisa ini, tidak bisa eee istilahnya ya, Kuat menopang gitu ya? menopang ya. Jadi akhirnya, eee, dia susah berjalan. Tapi ketika kita lakukan proses pelepasan dengan menerima keluhan tadi, penyakitnya tadi, dia sekarang sudah bisa berjalan dengan Oke baik, oke oke. seperti itu. Nah, langsung ya teman-teman semuanya, kita Iya, siap ya. Barangkali ada keluhan-keluhan ya, sebelum nanti kita masuk ke manifestasi dan lain sebagainya. Masih banyak yang akan kita gali dari beliau. Sekarang kita coba praktik bersama-sama. Jika misalnya ada keluhan-keluhan yang nggak enak di badan dan lain sebagainya, nanti mudah-mudahan ini menjadi jembatan jalan keluar bagi sakitnya teman-teman. Kita rilis semuanya, kita lepaskan semuanya ya. Oke, Mas Ferry, monggo. baik, oke. Sebelum, kita mulai, teman-teman, sebaiknya duduk yang rileks, santai, terus teman-teman ini, amati tubuhnya, sadari tubuhnya. Oke, bagus sekali. Teman-teman amati dan sadari tubuhnya. Sekarang, munculkan keluhan fisik tadi. Keluhan fisik tadi apa saja yang dirasakan, apa saja yang dialami, munculkan keluhannya tadi, dirasakan di mana keluhannya, umpamanya di tubuh itu terasa nggak nyaman di pundak, atau mungkin di dada, atau mungkin di lutut, atau mungkin di tangan, munculkan dulu. Oke, baik, sekarang kita lakukan proses pelepasan. Bisakah saya melepas penolakan pada tubuh saya? Bisa. Bisa. Tujuannya yaitu mengirimkan cinta dan kasih sayang sebesar-besarnya pada tubuh kita. Bisakah saya melepas penolakan pada tubuh saya? Bisa. Bisa. Bisakah saya melepas penolakan pada tubuh saya pada bagian yang terasa tidak nyaman? Bisa, Bisa. lepaskan.
Bisakah saya melepas keinginan untuk mengendalikan rasa tidak nyaman tadi? Bisa, lepaskan. Bisa. Kita ulangi lagi ya, biar proses pelepasannya semakin dalam. Bisakah saya melepas penolakan pada tubuh saya, apapun bentuk penolakannya? Bisa. Bisakah saya melepas penolakan pada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Bisa, lepaskan. Bisakah saya melepas penolakan pada tubuh saya yang terasa tidak nyaman? Bisa, lepaskan. Bisakah saya melepas keinginan untuk mengendalikannya? Bisa. Oke, bagus. Sekarang teman-teman amati tubuhnya, tubuh yang terasa tidak nyaman dimanapun keluhan fisik tadi terasa, amati. Katakan pada keluhan fisik tadi atau penyakit tadi, terima ya, kita terima prosesnya. Wahai keluhan fisik atau wahai penyakitku, terima kasih selama ini Engkau telah hadir dalam hidupku. Apapun yang Engkau lakukan di dalam tubuhku merupakan hal yang selama ini memang menjadi pekerjaanku. Wahai penyakitku atau keluhan fisikku, terima kasih, aku menerimamu. Izinkan dalam kesempatan kali ini, aku memelukmu sepenuh hatiku. Izinkan dalam kesempatan kali ini, aku bisa menerimamu sepenuh hatiku. Wahai keluhan fisik yang aku rasakan saat ini, terima kasih, aku menghormatimu, aku mengasihi dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Sekarang bayangkan teman-teman memeluk keluhan fisik tadi atau penyakit tadi, ucapkan terima kasih dengan penuh kasih sayang. Anggap dia sebagai bagian dari diri Anda yang selama ini terlupakan, yang selama ini selalu Anda tolak, yang selama ini selalu Anda musuhi. Anggap dia bagian dari diri Anda agar dia menjadi positif, agar dia menjadi kembali positif, menjadi energi positif yang kembali menjadi bagian dari diri Anda yang mendukung kebaikan dan kebahagiaan Anda, bahkan kesehatan Anda. Sekarang teman-teman amati bagian keluhan fisik tadi, terima dia, bayangkan teman-teman memeluknya. Wahai keluhan fisikku atau penyakitku, aku izinkan engkau ada di sini. Aku izinkan engkau berada di tubuhku. Apapun yang engkau lakukan, aku izinkan engkau melakukannya. Aku menerimamu seutuhnya tanpa syarat apapun. Aku izinkan engkau menjadi bahagia. Aku izinkan engkau menjadi lebih baik lagi. Dan aku izinkan engkau menjadi positif. Aku izinkan engkau untuk menjadi energi yang lebih baik lagi. Mohon maafkan aku selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah menyayangimu, dan maafkan aku selama ini selalu memusuhimu. Wahai keluhan fisik atau penyakitku, terima kasih, aku menghormatimu, terima kasih, aku menyayangimu, terima kasih, aku menghargaimu. Terima kasih, wahai keluhan fisikku, aku menghargaimu, mencintai, dan menyayangimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Sekarang letakkan tangan teman-teman di bagian yang terasa
tidak nyaman. Biarkan tangan teman-teman terasa hangat. Oke, bagus. Sekarang bayangkan teman-teman meletakkan keluhan fisik atau penyakit tadi pada wilayah bagian diri Anda yang paling hangat, yaitu ada di daerah hati Anda. Oke, bagus. Izinkan dia menjadi positif, izinkan dia menjadi bahagia, dan izinkan dia kembali menjadi energi yang positif. Wahai keluhan fisikku, wahai penyakitku, terima kasih, aku menghormatimu, terima kasih, aku menghargaimu, dan terima kasih, aku menyayangi dan mencintaimu seutuhnya tanpa syarat apapun. Mohon maafkan aku selama ini memusuhi dan terus tidak memperhatikanmu. Terima kasih, aku izinkan kau menjadi positif dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. Memeluk diri sendiri, berterima kasih kepada tubuh, itu sebenarnya kita sering melupakan, kita sering abai, Mas Ferry. Sering kita lupakan, Jujur. jujur ya. Itu tidak pernah kita lakukan sama sekali. Iya. Padahal tubuh adalah bagian terpenting dari diri kita. Kita tidak menerimanya utuh. Tidak menerimanya utuh, benar sekali. Iya. Iya. Keren ya, teman-teman ya. Nanti mungkin isunya bisa diganti sendiri-sendiri sama teman-teman. Sakitnya apa? Misalnya sudah memberjuangi orang lama tapi difitnah. Iya. Itu mungkin cara ngerilisnya juga sama, cuman diganti aja isunya gitu ya, Mas Ferry. Benar sekali. Iya. Nah, poinnya kan bagaimana kemudian kita menghadirkan sensasi tubuh yang tidak enak itu kan. Sensasi tubuh yang nggak enak itu kemudian kita terima, kita biarin aja dia terurai dengan sendirinya, gitu ya, Mas Ferry ya. Iya, benar sekali. Karena ketika tubuh, ketika dia itu sebenarnya juga energi. Ketika energi itu kita musuhi dan kita tekan dan kita jadikan kambing hitam terus, dia akan semakin menjadi negatif. Tapi ketika kita terima dan kita perhatikan, kita berikan kasih sayang, kita terima, kita peluk seperti memeluk baby, dia akan mengurai dan berubah menjadi positif yang luar biasa. Tapi keren loh, aku tadi tuh gusi yang sebelah atas gitu kan sakit gitu ya. Iya. Waduh, sekarang reda, Mas. Iya, serius sekarang reda. Iya. Iya. Dahsyatnya ya tubuh kita itu ya, Mas ya, kalau kita bisa mendayagunakannya dengan benar gitu ya. Iya, karena tubuh itu sebenarnya sudah punya sistem penyembuhan yang sangat bagus sekali. Pinggang saya yang sakit juga enakan gitu ya. Tadi sakit paha belakang, sekarang enggak gitu. Iya, berarti enggak aku tak ya, teman-teman juga ngerasain hal yang sama ya. Iya. Ini nanti mungkin bisa kita generalisir sendiri ya, teman-teman udah tahu ilmunya. Pundak saya enakan, terima kasih banyak, Coach. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Berasa berdenyut-denyut di pundak. Iya. Ih, keren teman-teman ya. Harus sering-sering ya kita ngobrol sama Mas Ferry kayaknya ya. Iya. Alhamdulillah sangat menerima dan menjadi positif. Thank Coach, Ngaji Rosa keren. Sama-sama. Oke, Mas Yudi. Nah, itu Mas seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi, itu bisa nggak dimodifikasi misalnya dengan kita menyadari bahwa kita itu bukan emosi, bukan perasaan itu, tapi kita adalah yang menyadari dan menyaksikan emosi dan perasaan itu gitu. Iya. Ditambahin gitu bisa nggak sih? Bisa. Kita masuk ke being berarti. Oke. Kita teman-teman sudah masuknya sudah mungkin kalau sudah siap semua, kita pelan-pelan masuk ke being. Teman-teman, ini ada yang paling keren ya. Paling keren ya dari teknik ini. Teman-teman udah siap semuanya kah? Mbak-mbak, mas-mas udah siap semuanya?
Yuk, kita persiapan. Ini yang paling keren ya. Jadi, aduh, ya, keren pokoknya Mas ini, Mas Ferry ini pokoknya ya totalitas ya. Siap semua ya. Oh, Ya, udah siap semua Mas. Oke. baik, siap. Oke, oke, baik. Oke, teman-teman, sebelum ini, Pak, ini saya akan cerita sedikit ya, bahwa teman-teman itu sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa. Selama ini teman-teman itu tidak sadar bahwa teman-teman itu hidup hanya dengan keterbatasan yang teman-teman miliki karena adanya ini ya, ilusi dari pikiran tadi. Teman-teman selama ini sebenarnya mempunyai identitas yang luar biasa. Ibaratnya teman-teman memakai sebuah baju yang luar biasa, baju kemegahan yang luar biasa. Teman-teman selama ini hanya memakai jaket. Jaketnya itu ya jaket seadanya, di mana jaket itu tadi yang teman-teman anggap sebagai diri teman-teman. Dan teman-teman lupa bahwa di dalam jaket itu ada sesuatu yang luar biasa, identitas yang luar biasa. Ketika jaket tadi dilepas, teman-teman akan menyadari bahwa, oh inilah identitas, atau inilah diri saya. Itu bisa dibilang Ya. ganti identitas baru atau mengalami kelahiran yang kedua gitu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Jadi Oke. kita akan menyadari bahwa sebenarnya itu siapa saya, apa tujuan saya di dunia ini, dan apa ya, kita nanti kembali kemana, seperti itu. Jadi ibaratnya manusia itu seperti makhluk asing yang diturunkan di bumi. Apa sebenarnya tujuannya, dan dari mana saya berasal, dan siapa saya. Disitulah pada kesempatan kali ini kita akan pelan-pelan gali, kita yang penting teman-teman tahu rasanya 1 detik saja teman-teman akan bisa kembali ke situ selamanya. Teman-teman ibaratnya saat ini saya minum kopi, teman-teman juga minum kopi, jadi teman-teman bisa merasakan kopi itu seperti apa rasanya. Atau kita minum coklat itu rasanya seperti apa. Jadi teman-teman ketika sudah bisa merasakan, jadi teman-teman sudah bisa mengidentifikasi, oh rasa coklat seperti ini, rasa kopi seperti ini. Tujuan kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke sana. Jadi kita di sini sebagai manusia diwajibkan untuk mengikuti perintahnya, yaitu kembali ke jalan yang lurus. Sebenarnya jalan yang lurus itu kemana? Yaitu kembali ke diri kita. Perjalanan kita selama ini selalu keluar. Bukan itu sebenarnya tujuan kita. Perjalanan kita itu adalah perjalanan ke dalam diri. Jadi di dalam diri kita nanti kita akan menggali. Kita akan menggali dan di dalam diri kita akan menemukan yang namanya mata air. Di kedalaman tertentu kita akan menemukan mata air di mana kita akan bisa menghilangkan rasa haus dalam tanda kutip yang selama ini kita cari. Tujuan kita ke sana sekarang. Tujuan kita belajar ke sana, bagaimana kita kembali menjadi diri kita yang sejati atau fitrah kita, yaitu sukses dan bahagia. Seperti itu. Baik. Oke. Teman-teman kalau sudah siap, kita bareng-bareng ke sana. Siap ya, sahabat semuanya ya. Kita akan dibimbing langsung sama beliau, sama Mas Ferry. Yuk, teman-teman. Oke, udah siap Mas? Siap ya, Teman-teman? oke, Iya. baik. Oke teman-teman, sekarang cari tempat duduk yang nyaman, buat tubuhnya rileks. Kita akan ke alpha step sebentar agar kita menjadi lebih ringan lagi, lebih rileks lagi. Teman-teman, kendurkan otot-otot yang ada di rahang. Kendurkan otot-otot yang ada di rahang. Jadi selama ini bila kita sedang tegang atau apapun, kita akan merasa tegang di rahang kita. Kendurkan otot-otot yang ada di rahang. Kendurkan, lemaskan ya, dilemaskan otot-ototnya. Bagus sekali, dilemaskan otot-ototnya. Selanjutnya lemaskan juga otot-otot yang ada di lidah.